Oke, rekan-rekan, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kita akan mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan kedua bulan Maret ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai, dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami memulai persiapan kami. Amin. Oke, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa Maret yang artinya sudah semakin dekat dengan Paskah, gitu ya. Dimana untuk minggu pertama bulan Maret, yaitu tanggal 3, tema kita punya materi itu adalah melakukan yang terbaik. Bacaannya diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakan bagian ini. Silakan, ada yang mau dengan sukacita membacakan Lukas 10 ayat 38 sampai 42? Cukup 4 saya. Ya, Pak. Siap, Bu Rahayu ya? Ya. Oke, silakan Bu Rahayu, Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Silakan, Bu. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tentu bacaan yang tidak asing bagi kita, gitu ya. Kalau kita lihat di sini kisah klasik tentang Maria dan Marta, gitu ya. Kalau kita lihat di sini Yesus berada di dalam sebuah perjalanan, gitu ya. Ketika mereka tiba di sebuah kampung, diterimalah oleh seorang perempuan yang bernama Marta ini, ya. Diterima oleh Marta, dan sebagaimana tamu pada umumnya gitu ya, mereka dijamu, mereka mendapatkan apa ya? Ya, pelayanan yang luar biasa. Namun di sini ada dua pelayanan yang berbeda kalau kita lihat. Pelayanan yang pertama yang dilakukan oleh Marta, di mana dia terlihat sibuk mempersiapkan segala sesuatu, gitu ya, menyiapkan makanan, dan dia melayani sendirian. Ya. Sibuk sekali melayani. Bahkan dikatakan bahwa ini pelayanannya sampai, kalau boleh dikatakan, karena tamunya cukup banyak gitu ya, jadi sampai si Marta ini nggak punya ruang untuk apa ya, ruang untuk berhenti sebentar gitu ya. Jadi udah kayak mungkin udah mulai loading gitu ya, ketika ada satu tamu yang saya minta air putih ya, ada satu tamu lagi mintanya saya minta sirup ya misalkan. Nah, yang minta air putih dikasih sirup, yang ke minta sirup dikasih air putih, udah mulai terbalik ya. Karena begitu derasnya, begitu luar biasanya kondisi pada saat itu. Nah, di dalam kelelahan itu Marta berteriak, "Tuhan, kok kamu nggak peduli? Kok kamu nggak," istilahnya gini loh, "kok kamu asik aja ngobrol sama si Maria ini, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Kenapa Tuhan yang melihat Marta begitu sibuk nggak menyuruh, Maria bantuin dong saudara kamu," gitu ya. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang menarik, bahwa Tuhan yang mengenal setiap kita, dia tahu Marta. Kenapa Marta begitu sibuk? Karena ternyata Marta itu dia berusaha menghilangkan kekhawatirannya dengan menyibukkan diri, mengalihkan kekhawatirannya itu ke sebuah aktivitas yang dalam perkembangannya itu melelahkan dirinya, gitu ya. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan hal sederhana, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari bagian ini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa sebenarnya kamu nggak perlu capek-capek loh. Kamu nggak perlu repot-repot. Yang saya butuhkan datang ke sini, ini menegaskan panggilan Yesus juga ya. Yang saya butuhkan adalah orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran saya. Di mana pada saat itu Maria telah mengambil bagian terbaiknya. Nah, apa implikasinya buat anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa setiap kita punya peran. Maria punya peran untuk mendengarkan, Marta memiliki peran untuk melayani secara aktif. Di dalam kediamannya, Maria telah melakukan pelayanan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam keaktifannya, Marta telah melakukan pelayanannya, yakni secara aktif memenuhi kebutuhan tamu-tamu termasuk kebutuhan Yesus. Dan ini menjadi panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Setiap kita pasti punya tanggung jawab yang berbeda yang harus dilakukan. Dan tidak semua orang bisa mengerjakan bagian yang sama. Kita mau mengajar lewat pelajaran ini agar anak memahami bahwa Tuhan menghargai bukan aktivitasnya, bukan sikap kita untuk berdiam diri, tetapi kesungguhan hati kita untuk mengerjakan tanggung jawab itu. Dan melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab, melakukan bagian pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan bukan dengan sungut-sungut atau bahkan dengan paksaan. Inilah yang akan semakin ditekankan di dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagi kelas yang lebih muda, mungkin Daniel ataupun Esther, bisa dipotong bagian A-nya. Dipotong sampai, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau kelas-kelas yang lebih besar, bisa dipakai full, Kolose 3 ayat 23 secara penuh. Ini untuk materi rekan-rekan dan ayat hafalan. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Ada respon? Aman semua? Oke, kalau aman maka diingatkan sekali lagi Daniel Esther bagian ayat hafalnya 3 ayat 23 bagian A. Seperti yang ditulis di buku kita. Hanya sampai bagian A yang perbuatlah dengan segenap hatimu. Dan untuk kelas-kelas yang lain itu 3/23 secara full. Mulai dari Daud sampai dengan kelas Musa. Untuk aktivitasnya rekan-rekan untuk kita bisa ikutin gitu ya beberapa aktivitas yang ada di materi kita. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther bisa pakai aktivitas yang ini, menyembunyikan stiker. Lalu untuk kelas Daud dan kelas Yeskiel pakai ini, aktivitasnya bikin teka-teki silang, ya, isi teka-teki silang. Kalau bisa di copy, dikerjakan di rumah, minggu depannya dibalikin lagi boleh. Lalu untuk ini ada kunci jawabannya juga ya, rekan-rekan. Lalu untuk yang kelas Musa, maka mendata keterampilan atau talenta yang kamu miliki dan apa yang bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Itu ya. Itu untuk aktivitasnya. Sampai di sini ada yang keberatan dulu dengan aktivitasnya? Rekan-rekan, bagaimana? Maaf, emang harus sembunyiin, dibagi aja stikernya tempel di baju. Boleh, tempel di baju, mangga, Ci. Nyari kemana nanti? Oh, fotonya dia nyampe ke kolong mobil saya pula. Oke, yang kelas lain semua 86 ya. Untuk aktivitasnya terima ya dengan sepenuh hati dan tanpa keberatan. Jadi sekali lagi diulang rekan-rekan untuk yang Daniel Esther yang ini ya. Lalu untuk kelas Musa dan Yeskiel yang ini teka-teki silang.
Untuk kelas Yeskiel Daud Yeskiel yang ini teka-teki silang, dan untuk kelas Musa itu mendata keterampilan yang kita miliki, gitu ya. Dan untuk lagu-lagunya rekan-rekan, ini ada Mata Tuhan Melihat, kita kerja sama-sama. A Gift to You saya kurang tahu lagunya. Mungkin kalau rekan-rekan yang tahu bisa dipakai, kalau enggak ya jangan. Tanganku kerja buat Tuhan, Pak, bisa. Bisa, kerja buat Tuhan bisa, selalu manusia. Tanganku kerja buat Tuhan. Oh, tanganku kerja buat Tuhan, bisa, Ci. Mulutku memuji namanya, kan bagian pelayanan kali ya itu. Betul. Kakiku bekerja cari jiwa, upahku. Berjalan cari jiwa. Berjalan cari jiwa. Oh, berjalan. Iya. Salah, oke. Upahku besar di surga, tertak-tak. Oke. Kalau sudah aman, kita lanjut ke minggu berikutnya. Di mana diambil dari mana ini? 10 tanggal 10 Maret. Ya, Ci. Ya. Kumaha, Ci? Lukas 22. Ya, Lukas 22. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Tadi satu saya sudah dapat sukarelawatinya, yaitu Bu Marcel. 39 sampai 46 berarti kan 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 8 ayat. 39, 40, 41, 42 Bu Marcel. Ayat 43 sampai dengan 46. Siapa yang mau membacakannya? Satu orang lagi, saya butuh. Siapa? Satu orang lagi? Saya boleh, Pak Sam? Oke, makasih Kak Romai. 39 sampai 40, 41, 42 itu Bu Marcel, 43 sampai 46 Kak Romai ya. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Silakan Bu Marcel. Terima kasih. Pembacaan kita berjudul di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Silakan Kak Romai, ayat 43 dan seterusnya. Iya, Pak. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakannya. Nah, rekan-rekan, ini merupakan episode di mana Tuhan Yesus terlihat berdoa dan bagaimana ia menunjukkan sisi kemanusiaannya yang begitu lemah. Ini menjadi bacaan yang mungkin sangat memorable buat kita atau sangat tidak asing, karena pasti menjadi pembacaan di minggu-minggu Advent menjelang penyaliban Yesus. Nah, dalam kondisi ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus yang sangat ketakutan. Di ayat 44 kita bisa melihat bahwa peluhnya itu bisa berubah warna, pigmentasinya berubah menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena begitu ketakutannya, maka Tuhan Yesus mengalami sebuah situasi yang benar-benar menggetarkan dirinya. Ketika ia mengalami ketakutan karena dia tahu begitu beratnya masa depan yang akan ia hadapi, penyiksaan, bahkan penyaliban yang ia hadapi, ia berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini Tuhan Sang Bapa mengutus dua orang malaikat kalau kita lihat di sini. Seorang malaikat muncul dari langit
menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana Sang Bapa pun, Bapa di sorga pun merasakan begitu beratnya jalan penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus Kristus. Dan ketika ia semakin ketakutan, maka ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa di dalam kegentarannya, Tuhan Yesus tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Rekan-rekan, mungkin saat ini anak-anak kita juga sedang takut, ya, sedang mengalami ketakutan, entah apapun itu motivasi ketakutan mereka, karena ujian atau karena satu dan lain hal yang lain. Tapi kita mau mengajak anak-anak bahwa di dalam ketakutan, ingatlah ada Tuhan yang selalu mendampingi. Marilah kita menghadapi situasi yang menakutkan itu bukan dengan lari, bukan dengan menghindar, tetapi dengan berdoa. Karena apa? Doa akan mengubahkan segala sesuatu. Doa itu tidak sia-sia karena Tuhan memahami ketakutan dan Ia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani situasi yang tidak mudah. Untuk ayat hafalannya memang kalau kita lihat di dalam bagian ini, Lukas 22 ayat 44a, ya, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Namun saya setelah melihat karena kurang gerengnya, kurang dapat gitu ya Bapak Ibu, maka ayat hafalannya kita ganti ke 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pasti sudah dihafal, yaitu tetaplah berdoa, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini menjadi ayat hafalan kita untuk minggu kedua bulan Maret di semua kelas. Sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan, rekan-rekan dipersilakan. 1 Tesalonika 2 ayat 17 ya Pak? 5, 1 Tesalonika 5, Ci. Oh, 5 ayat 17. Ada lagi tanggapan rekan-rekan? Kelas saya ini nonton video apa gitu Pak? Nonton video tautan SID, PD apa gitu. Oh. Kayak film kali. Boleh. Tentang ketakutan ya filmnya kayaknya. Kelas lain aman ya semua ya? Atau mau nyari video tentang ketakutan banyak sih, Ci. Kayaknya ntar coba deh di YouTube deh kita cari yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Oke, kalau kelas lain aman, jangan lupa ingat-ingat ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan kita bisa melihat ya. Untuk aktivitasnya ini saya mengajak untuk kelas kelas Daniel serta Esther. Daniel serta Esther ini mengikuti aktivitas yang di kelas TK gitu ya, kayak gini nih. Aku berdoa ketika aku takut pada laba-laba. Hah? Ada laba-laba, itu ada. Pak, tadi 1 Tesalonika berapa Pak? 5 ayat? 5 ayat 17, Bu Sri. Ya. Petir, Pak, ini Pak gambarnya Pak. Ya. Terus ada yang kosong suruh diisi, takut kenapa? Terus tengah-tengahnya aku berdoa karena aku takut pada Spider-Man, gelap, sakit. Ya. Gambar laba-labanya lucu. Ya, banyak tuh, Ci. Takut pada guguk misalnya. Kali aja ya ada yang takut ngeliat si Putin gitu kan. Putin anjing saya, bukan Putin presiden Rusia ya. Messi itu yang serem banget, si Putin mah enggak. Messi ya. Oh iya, boleh kali aja. Dia takut sama Messi yang bukan pemain bola, tapi Messi yang peliharaan saya di belakang. Tuh ada tayangan video singkatnya itu, Ci. Tuh.
di sahabat anak? Iya, ada tautannya SDID, SAPD apa gitu. Boleh pakai itu, nanti kita Terus coba. tampilan video singkat di tautan. Mm-mm. Ada itu. S.id garis miring FA1. Ini ada emang. Nanti coba biar bisa dikondisikan buat bisa ditampilkan di layar besar ya, Cik. Oke, untuk Daniel dan Esther ini ya aktivitasnya. Lalu kalau untuk kelas yang lebih besar, Daud dan Yehezkiel, ini lebih kompleks nih. Dengan berdoa aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini tulis sama konsepnya, tapi dia tulisannya adalah tentang pokok doa ya, tentang pokok doanya. Ini untuk yang Daud dan Yehezkiel. Untuk Musa ini aktivitasnya adalah bagaimana kita gambar sebuah telapak tangan digunting dan menuliskan apa yang membuat sedih, takut dan gelisah, dan di bagian luar depannya ada tulisannya Tuhan tolonglah aku gitu ya. Kayak ginilah contohnya gitu ya. Nah, kayak gini nih di halaman 96 ini nih. Ya. Aktivitas yang Daud ini bisa bikin becek ruangan ini. Becek sih. Pakai air soalnya, Pak. Pakai air? Iya, bunga ini kan dilipat, nanti dimasukin air dia akan terbuka sendiri, Pak. Oh, nggak usah masuk air, Bu. Jangan masuk air. Jadi cuman ditulis aja. Ya, ditulis aja. Jadi bukanya manual, jangan pakai air. Udah kebanyakan hujan, Bu, di Cicurug. Iya, soalnya kalau ngikutin aktivitas di atas itu pakai air, Pak. Enggak, ini konsepnya kayak yang di kelas Batita aja gitu. Oke. Jadi nggak pakai Tapi kalau air. gitu bisa dirubah dong gambarnya, jangan kayak gini. Bisa dimodif. Iya. Boleh, Bu. Boleh dimodifikasi. Bunga-bunga juga boleh, pasti kayak bunga matahari gitu, kayak bulat terus kelopaknya. Iya, ini kalau bunga ini kan konsepnya dia dilipat, nanti dimasukin air dia terbuka. Kalau misalnya kalau nggak dipakein praktek pakai air, bisa pakai gambar apa aja kan? Bisa. Yang penting kayak gitu loh konsepnya. Gampang lah, Pak. Kembang sepatu juga bisa, Bu. Iya. Ya, ada kelopak bunganya pokoknya. Ya. Untuk yang kelas Musa yang ini ya, ditulis yang kayak gini ya, di dalam tangan luarnya Tuhan tolonglah aku, ya. Nih, bagian ini. Oke, untuk lagu-lagunya yang ini ya, rekan-rekan. Five Finger Prayer saya nggak tahu. Halo, hello, olah, mungkin kita pernah. Jangan takut. Ada satu sobatku ya. Doa yang nomor 5 saya nggak tahu. Nanti bisa kita tambahkan lah lagu-lagu yang lain. Saya senang berdoa. Oh, bisa Ci. Saya senang berdoa, boleh. Oke, ada lagi rekan-rekan? Pak Sam. Ya. Untuk aktivitas yang kelas Daud tadi, kayaknya aku harus pakai 2-nya deh, Pak Sam. Yang maksudnya tuh yang di kelas Daniel juga aku pakai. Untuk anak-anak tuh yang belum bisa baca gitu. Tapi sebagian gitu. Terus yang bagi anak-anak yang udah bisa baca, aku pakai yang di kelas Daud gitu. Bisa nggak ya kayak gitu? Jadi apa itu? Sesuai kebutuhannya, kemampuannya gitu aku ngasih ke aktivitasnya. Bisa, boleh. Kan bisa tadi kalau di yang kelas Daniel Esther kan pakai gambar doang ya, apa yang ditakutkan, terus gambar. Ada gambar sakit, ada gambar gelap, iya. Sama iya. Ya, jadi untuk sebagian anak tuh yang emang nggak bisa baca sama sekali, aku pakai itu kali ya. Terus boleh. Nanti yang bagian anak-anak yang ini pakai yang nulis. Iya Kak, kita bikin gambar aja, tinggal ditempel. Iya, sebagian, tapi maksudnya Kak, jadi tuh disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya gitu, jangan disamaratakan gitu. Maksudnya ya ada yang tulisan, ada yang gambar. Nanti kita pisah ya. Oh, iya. Yang maksudnya belum bisa baca, mereka menempel gambar. Yang udah bisa baca, menempel tulisan. Iya, iya gitu maksudnya.
Boleh? Mangga Kak, nanti disesuaikan aja dengan kelasnya. Oke, makasih Pak Sam. Siap, sama-sama Kak. Oke, ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Aman semua? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, rekan-rekan, maka kita untuk persiapan berikutnya, bentar, ini kok berubah ya? Oh, untuk persiapan berikutnya, rekan-rekan, kalau kita lihat itu di tanggal 10 ya. Aman rekan-rekan kalau di tanggal 10? Jamnya kayak sekarang begitu? Oh, itu Sabtu ya, Pak? Sabtu, Ci. Ya. Yang minggu 3 dan 4 ya. Pas tahun baru apa tuh kalau di kalender? Salah ini. Bentar. Kok kalender Februari? Salah, Ci. Bentar. Kalau 10 hari Minggu, Pak. Oh, Maret. Tanggal 9, maaf, tanggal 9. Waduh, saya salah ini nih, salah lihat. Tanggal 9. Oke, Pak. 9 ya. 9 Maret Sabtu ya. Kita persiapan di sini tanggal 9, jamnya kayak biasa jam 8 PM ya, 8 malam. 7 kali, Pak. 7 kali, Pak. 7 ya? Yang 8 sih, Pak? Ya? Oh, iya salah. Tuhan. Kemalaman, Bapak. Jam 7, maaf. Jadi tanggal 9 rekan-rekan. Tanggal 9 pukul 7 ya. Tanggal Mau 9 malamin apa ya? Bapak belum minum aqua ya? Iya, Bu. Mau malam mingguan. Bukan aqua soalnya. Tanggal 9. Mikirin mobil belum beres, Pak Semah. Oprak-aprek atuh dah. Itu buat persiapan persiapan lebaran. Sengaja saya gantung biar nggak dicolong orang gitu kan. Tapi jangan sampai tukang besi datang gitu ya, dihabisin sama dia. Ya, tadi tanggal 9 jam 7 seperti biasa kita akan persiapan GSM untuk materi bulan bulan Maret minggu ketiga sampai ke-5 ya. Minggu ke-5 itu Paskah. Jadi nanti kita akan mengecek bahannya, kesiapannya semua. Itu tanggal 9 jam 7 malam. Juga kembali mengingatkan rekan-rekan. Ya, Ci, silakan Ci email. Itu yang punya tugas yang buat Paskah silakan kalau mau latihan, mangga. Ya. Jangan lupa rekan-rekan, besok itu ibadah minggu. Bagi rekan-rekan semua yang bertugas, mohon ikut bagian umum pertama terlebih dahulu, dan lagu terakhirnya itu seingat saya Jalan Sertai Yesus. Kalau teman-teman hafal, nyanyikanlah dengan lantang dan keras begitu ya, biar pendetanya yang besok khotbah tahu bahwa kita berjalan bersama Yesus gitu ya, jalan serta Yesus ya. Ada gerakan nggak, Pak? Nggak pakai sih, kalau di bagian umum, Mas. Kalau mau pakai gerakan dijalanin boleh. Emang ada gerakannya tuh? Saya baru tahu tuh. Kan jalan Yesus balik. Nah gitu. Iya. Jalan sertanya setiap hari balik. Kebetulan saya kan minggu besok saya khotbah di Agus Salim, coba nanti saya cari gerakannya deh. Setiap kata jalan. Jumat GKI Agus Salim pagi sampai sore. Setiap kata jalan berbalik, Pak. Tiap kata jalan tuh berbalik. Iya. Iya. Oh, Pak Sam. Ya, Bu. Saya besok minta izin kalau nih, soalnya ini belum ada kabar. Kalau teman saya besok nggak jadi masuk, saya izin online ya Pak. Soalnya saya harus ngajarin dulu Nathan di sini. Saya tinggal ngajar, terus saya tinggal jadi Nathan nggak ngajar besok.
Jadi gantian kerjaan maksudnya. Iya, teman saya katanya ada keperluan yang nggak bisa tinggal. Tapi tadi sih saya udah bilang saya ngajar. Dia bilang akan diusahakan, tapi belum ada kabar. Tolong diusahakan dulu ya Bu ya. Itu aja pesan saya. Iya, dia yang harus ngusahain Pak. Kalau tolong diusahakan dulu iya, aja. maksud saya, berarti saya besok online, tapi saya ke gereja untuk ngajar. Pulang ngajar, selesai ngajar saya balik langsung. Nah, maksudnya gini, tolong diusahakan supaya bisa onsite lah. Temennya itu dikejar dulu Bu, kalau bisa dia akan lebih baik. Gitu. Nah, itu udah jadi saya nunggu kabar dia nih, belum ada kabar. Dikejar aja dulu Bu. Iya. Oke. Juga besok kalau rekan-rekan punya semangat untuk menggerakkan badan ketika lagu Jalan Serta Yesus di bagian akhir, silahkan boleh gerakin lah biar kelihatan ini yang gerak siapa gitu kan. Oh itu guru sekolah minggu semua. Lagu penutup. Nanti nabrak orang. Harus ngumpul semua guru sekolah minggunya ke depan, Pak. Jangan maju ke depan, di tempat masing-masing aja maksud saya gitu. Kalau di tempat masing-masing nanti nabrak orang kalau pakai gerakan. Sejajar aja sebangku. Sejajar sebangku. Biasanya yang deket piano agak kosong tuh. Lansia soalnya sudah bergeser ke tengah mimbar gitu ya. Saya mau ke pintu, Pak. Nice Tuhan. Pintu mana sih? Kita dekat pintu ya, Mel. Pintu tempat keluar, Mbak. Oh, pintu banyak soalnya. Pintu keluar saya mau, Pak. Ya. Oke, itu aja rekan-rekan. Mungkin bisa cari gerakan. Ya. Jangan lupa draftnya, jangan lupa besok ibadah, dan kalau ada mungkin rekan-rekan yang ada lihat punya koneksi dekat dengan tahu di daerahnya banyak anak remaja atau apa, ingetin juga supaya mereka bisa ikut ibadah gitu ya. Saya soalnya juga mulai menggerakkan nih karena melihat ada beberapa anak-anak katekisan yang ternyata infonya sih datangnya cuman ibadah minggu bahkan jarang datang gitu ya. Kalau ada rekan-rekan yang tahu di dekat rumahnya ya, kalau nggak dekat di rumahnya ya jangan gitu. Tapi kalau rumahnya dekat dan tahu ya mohon bantuannya untuk mengingatkan gitu ya agar mereka juga rajin di ibadah minggu. Itu rekan-rekan paling yang bisa saya sampaikan, dan kita akan menutup persiapan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami persiapkan ini boleh semakin Kau sempurnakan. Jika sebentar kami akan berpisah, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau yang menolong kami, agar kami boleh menjadi alat berkat-Mu di mana saja Kau menempatkan kami. Istirahat kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu juga ya Tuhan, dan biarlah ketika kami melayani besok, kami boleh Kau berikan semangat, agar boleh mengajar anak-anak-Mu dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Rekan-rekan semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Atur nuhun. Wilujeng wengi.